Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Saudaraku dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas beberapa atau hal-hal yang dapat mengeraskan hati, yang mana kita hidup di era saat ini sudah banyak sekali kerusakan dan juga maksiat merajalela di mana-mana, dan itu semua disebabkan oleh satu faktor, yaitu kerasnya hati kita dalam menerima hidayah atau nasihat yang datangnya daripada ulama, yang mana jika mereka menasihati kita, kita tidak sadar kalau hati kita itu keras, yang berindikasi kalau kita menolak daripada nasihat mereka itu. Maka di sini ada 5 sebab yang menyebabkan hati kita itu mati, sehingga kita tidak bisa menerima nasihat daripada ulama, atau kita tidak bisa meresapi maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antara sebab tersebut adalah banyak bicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, maka hendaknya dia itu berbicara baik atau dia lebih baik diam. Karena semakin banyak seseorang itu berbicara yang tidak bermanfaat, maka itu akan semakin banyak berbohongnya, semakin banyak guraunya, semakin banyak hal-hal yang tidak penting buat kehidupannya, dan itu bisa menyebabkan kerasnya hati seseorang. Nah, ini yang pertama. Adapun yang kedua yaitu banyak tertawa. Nah, tertawa ini seperti yang kita singgung barusan, semakin banyak orang tertawa yang terbahak-bahak, tertawa yang tidak menunjukkan etika daripada seorang muslim, maka itu akan semakin membuat hatinya keras, yang membuat hatinya keras sehingga dia tidak bisa atau susah menerima nasihat yang disampaikan oleh para kekasih-kekasih Allah. Lalu yang ketiga yaitu banyak makan. Nah, banyak makan ini, semakin banyak kita makan juga bisa menyebabkan kerasnya hati. Imam Bishr bin Haris mengatakan 2 hal yang bisa menyebabkan kerasnya hati, yaitu banyak bicara dan banyak makan. Karena apabila seseorang itu banyak makan, maka itu akan menyebabkan dia itu ngantuk atau malas dalam beribadah. Sehingga tatkala dia makin malas beribadah, maka makin akan keras hatinya. Nah, itu yang ketiga. Adapun yang keempat yaitu banyaknya dosa, yaitu baik dosa kecil ataupun tidak besar, dan ketika dia melakukan dosa tersebut tidak disertai dengan istighfar atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali mengatakan, apabila kita melakukan dosa itu ibaratkan kita menuliskan satu titik hitam di hati kita. Maka walaupun kecil satu, tapi kalau kita mudawamah atau continue istiqomah melakukan dosa tersebut, maka makin lama hati kita akan semakin hitam, dan itu akan membuat hati kita itu mati alias keras. Dikarenakan apa? Dikarenakan dosa itu tadi. Adapun yang terakhir yaitu yang membuat hati kita keras, yaitu teman yang buruk. Seseorang itu bisa menjadi baik disebabkan temannya, dan juga dia bisa menjadi jelek diakibatkan temannya juga. Bahkan di dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Ar-rajul ala dini khalili falyanzur man yukhalil." Seseorang itu tergantung piawainya, perilakunya atau agamanya terhadap temannya. Maka dilihat kepada siapa dia berteman, kepada siapa dia bergaul. Dari situ kita ketahui ke seseorang tersebut. Maka hal ini 5 ini yaitu banyak bicara, tertawa, makan, dosa, dan juga teman buruk. Kelima hal ini adalah salah satu sebab yang menyebabkan hati kita ini keras, yang menyebabkan kita itu susah hadir pengajian, yang menyebabkan kita itu susah sholat, kita itu malas dalam mengaji. Maka kita introspeksi diri, kita muhasabah, gimana kita ini malas gak ngajinya, kita ini malas gak sholatnya, kita ini malas gak hadir majelis taklim. Nah, kita lihat apakah kita ini sering melakukan 5 ini yang barusan kita bahas. Kalau kita sering melakukan 5 ini, lebih baik kita jauhi, kita tinggalkan. Agar apa? Agar hati kita tidak keras dan mudah menerima nasihat Allah, nasihat daripada kekasih Allah, dan juga kita bisa gampang beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Saya Ali Al-Hinduan, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.